Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka video ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan coba membahas 3D Max. Di mana 3D Max yang saya gunakan yaitu 3D Max 2012. Oke, sebelum mengenal 3D Max lebih dalam lagi, sebelumnya kita harus mengenal dulu interface dari 3D Max ini sendiri. Oke, di sini 3D Max itu lembar kerjanya terdiri dari 4 viewport ya. Ini disebut viewport. Tampilan. Nah, tampilan dari lembar kerjanya ini ada 4 viewport, di mana ada view dari atas atau top di sini, kemudian ada dari front, kita bisa melihat dari depan, bisa dari left, kemudian ada sisi perspektif, sisi yang memudahkan kita untuk melihat objek dari berbagai sudut. Nah, untuk melakukan perputaran seperti ini Anda tekan Alt pada keyboard Anda, kemudian Anda drag menggunakan middle mouse ya, atau dari sini juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, jika Anda ingin menampilkan satu viewport, ini cukup satu viewport saja. Anda bisa mengaturnya melalui viewport navigation di sini. Di sini ada maximize viewport toggle. Nah, Anda klik di sini. Ini tidak kelihatan ya teksnya, agak kepotong. Nah, ini untuk melihatnya dari sisi dari satu viewport. Nah, seperti itu. Oke, saya klik lagi. Nah, lanjut di bagian sini ada disebut dengan main button. Nah, button ini berisikan tentang yaitu untuk pengolahan dokumen kita, memanajemenin dokumen yang sudah kita buat atau file-file yang sudah kita buat itu kita olah di sini. Akan kita simpankah atau kita membuat lembar kerja baru, atau akan kita reset, atau kita mau mengopen file baru, atau bisa juga mensimpan, bisa juga mengekspor. Nah, banyak yang intinya untuk mengolah dokumen kita. Nah, di sini juga ada quick access toolbar yang mewakili dari main button ini. Yang paling penting biasanya seperti itu. Ada save, kemudian open file. Nah, di sini juga ada undo yang akan sering kita gunakan, atau Ctrl Z untuk undo. Ini Ctrl Y untuk membalikannya lagi. Nah, oke, di bawahnya di sini ada disebut dengan menu bar. Menu bar ini berisikan perintah-perintah yang sebenarnya ada beberapa perintah yang sudah ditampilkan di sini. Nah, itu ada di sini. Nah, di sini yang lebih lengkapnya. Oke, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada main toolbar. Main toolbar ini tool-tool yang akan sering kita gunakan untuk mengatur objek biasanya. Mengatur objek yang sudah kita buat di lembar kerja ini. Nah, sebelum saya jelaskan beberapa bagian yang ada di sini, saya lompat dulu ke bagian command panel. Command panel ini berisikan yaitu create, di mana create yaitu untuk membuat objek. Nah, perintah untuk membuat objek itu kita aktifkan di create. Nah, di mana di create ini tersedia ada geometri. Nah, kemudian di sini nanti ada step, ada like, kamera, helper, space warps, dan ini sistem. Sorry ya, ini agak kepotong karena saya batasi. Nah, jadi geometri itu lebih berisikan objek 3 dimensi, objek dalam bentuk 3 dimensi. Sedangkan step itu objek berbentuk 2 dimensi yang berisikan line, circle, dan banyak. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan coba bahas yang 3 dimensi dulu, yaitu di bagian geometri. Geometri saja di sini sudah tersedia banyak sekali objek ya. Oke, untuk pertama kita coba yang standar primitif dulu. Nah, di sini ada box. Saya akan coba buat objek 3D dengan bentuk box. Saya klik box, kemudian saya klik drag di sini. Klik drag ya, Anda drag ke sini. Jika dirasa cukup, Anda lepaskan klik dragnya, kemudian Anda angkat ke atas. Nah, kemudian Anda klik jika dirasa sudah cukup. Nah, berbentuklah sebuah box. Nah, untuk menseleksi objek box ini, Anda sebaiknya beralih dulu ke select object, jangan masih di sini. Karena jika masih aktif di sini, bukan seleksi yang kita dapatkan, tapi objek baru yang kita buat. Nah, jadi kita harus matikan dulu nih. Sorry, bukan dimatikan, tapi Anda alihkan ke sini, select object. Nah, select object ini berfungsi untuk memilih objek. Nah, seperti ini. Oke. Nah,
Untuk menampilkan dalam satu viewport, kita klik lagi di sini. Nah, di sini kita untuk lebih mudah saya lihat dari satu viewport saja. Nah, seperti ini misalkan. Di sini ada sisi perspektif ya. Saya gunakan sisi perspektif. Oke, selanjutnya di sebelahnya saya lompat dulu ke sini. Di sini ada select and move, yaitu berfungsi untuk select objek, kemudian untuk menggeser posisi objek. Nah, menggesernya juga berdasarkan sumbunya. Misalkan ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Saya klik, saya putar ya, misalkan seperti ini. Untuk memutarnya seperti tadi, Anda klik Alt pada keyboard Anda, kemudian klik middle mouse, drag. Nah, untuk menggeser seperti ini, itu gunakan pen view atau klik middle mouse Anda, klik tahan untuk menggesernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gizmos atau sumbu-sumbu ini. Untuk menggerakkan select and move itu terdiri dari 3 sumbu. Sumbu Z, X, dan Y. X ini horizontal ya, kemudian ini vertikal. Ini untuk naik turun. Nah, sumbu X ini untuk menggeser berdasarkan garis X saja, sedangkan Y sumbu Y saja, nah Z saja. Nah, namun apa yang terjadi apabila kita mengarahkan ke bagian ini di antara sumbu X dan Z, maka dia akan bergerak seputaran atau di sekitar sumbu X dan Z. Nah, bergerak bebas, tapi dia tidak bisa ke sumbu Y ya. Begitu juga yang ini. Ini kisaran sumbu X dan Z, tapi tidak bisa ke sumbu Z. Sumbu X dan Y, tapi tidak bisa ke sumbu Z. Begitu juga yang ini. Hanya naik turun bebas ke bawah ke atas, tapi tidak bisa ke bagian sumbu Y dan X, kanan kiri gitu. Nah, oke, saya rasa cukup paham untuk ini. Ini saya turunkan lagi, saya datarkan. Nah, untuk melihat dia posisinya datar atau enggak, itu kita usahakan dalam mode front, misalkan mode front atau yang sejajar lah, misalkan untuk melihat posisinya sudah sejajar atau belum. Nah, klik. Nah, oke, kemudian kita kembali lagi ke perspektif. Saya putar. Oke, ini saya scroll ya dengan mouse, scroll saja. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya sudah mendapatkan bentuk box. Kemudian saya akan coba sphere, misalkan di sini seperti apa sphere. Nah, seperti ini. Dan silinder. Silinder ini lebih ke tabung ya. Torus kayak donat gitu ya, atau ya seperti ini. Ban dalam. Teapot. Oke, nanti Anda bisa mencobanya sendiri ya untuk yang lainnya. Konsepnya sama, Anda tinggal klik, drag, dan angkat seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari select by name. Select by name itu, nah saya klik maka dia akan muncul table berisikan objek-objek yang aktif di 3D. Yang aktif di lembar kerja kita. Di mana di sini ada box 1. Nah, karena tadi kita belum menamainya maka agak ribet. Box 1 itu yang mana gitu kan. Nah, box 1 ini yang ini. Ini box 2. Maka jika ingin lebih mudah, kita cancel dulu. Klik objeknya, klik. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jika kita ingin mengklik objek, Anda harus perhatikan dulu posisi kursor kita sedang aktif di mana. Nah, ini sedang aktif di teapot, maka dia tidak bisa mengklik objek. Kita harus kembali dulu ke select objek. Nah, klik. Kita masuk ke modify. Nah, di modify ini kita bisa mengganti namanya, misalkan kotak 1. Nah, agar lebih mudah menandainya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada parameter dari box. Jadi fungsi modify ini yaitu untuk memparameteri semua objek yang ada di sini, terutama yang sedang aktif. Nah, karena di sini yang aktif adalah box, maka yang kita parameteri adalah boxnya. Di sini ada panjang dari box ini. Misalkan kita mau ganti jadi 50 cm. Ini kita buat kubus saja. Ini 50 juga untuk lebarnya. Kemudian di sini untuk tingginya itu 50 juga. Enter. Nah, maka dia akan seperti kubus ya. Nah, seperti itu. Agar lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada length segment. Length segment itu akan terlihat apabila saya tekan F4. Saya tambahkan dulu garisnya.
tekan seperti ini. Nah, kemudian saya tekan F4. Nah, saya tekan F4 untuk memunculkan garis. Nah, inilah yang disebut dengan segmen itu. Segmen dari lebar, misalkan saya tambah. Nah, maka dia akan menambah segmen. Segmen dari ini panjang ya, sorry. Nah, yang ini lebar. Kemudian ini dari yang tinggi. Nah, itu menambahkan garis-garis seperti itu. Oke, jadi pada intinya setiap objek yang aktif di sini itu bisa kita parameteri melalui modify. Saya klik saja, klik. Nah, kita bisa atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kita ganti namanya, misalkan di sini donat. Kemudian di sini balok misalkan. Anda juga bisa merubah warnanya. Nah, seperti itu. Misalkan ini lingkaran. Oke, saya rasa cukup untuk bagian modify. Semuanya bisa diedit di sini. Oke, saya kembali lagi ke select object. Nah, seperti yang saya bilang tadi, select by name itu dia akan kita lebih spesifik lagi untuk menyeleksi objek. Balok misalkan, maka yang aktif akan balok. Oke, nah sebenarnya lebih enak menggunakan select langsung saja ya. Cuman apabila nanti Anda sudah mempunyai banyak objek, maka Anda akan membutuhkan select by name ini. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada selection region. Ini berfungsi untuk misalkan kita ingin menseleksi objek secara menyeluruh. Di sini saya gunakan rectangle, maka saya akan blok seperti ini. Nah, maka objek ini akan terblok semuanya. Nah, seperti itu. Jika Anda menseleksinya seperti ini. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ketika saya menggunakan select region ini banyak sekali ya. Nanti Anda bisa cobanya semuanya. Di sini saya gunakan yang rectangle saja. Saya blok, misalkan di sini untuk bagian donat dan balok ini itu saya kenakan setengah saja. Tapi dia sudah terseleksi, ya. Nah, itu karena kita tidak mengaktifkan window or crossing ini. Namun ketika ini saya aktifkan, maka objek yang terseleksi sedikit itu tidak akan aktif. Jadi dia harus terkena secara penuh. Seperti halnya kubus ini. Nah, dia akan aktif ketika saya menyeleksinya penuh. Tapi kalau setengah, dia tidak akan terseleksi. Nah, jadi harus terseleksi. Begitu juga objek yang lainnya. Nah, meskipun tipot ini teko ini terkena, tapi dia nggak akan terseleksi karena hanya setengah yang terkena. Itu karena kita aktifkan ini. Namun ketika saya tidak aktifkan ini, maka terkena sedikit saja dia akan terseleksi. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah fungsi dari Windows or Crossing. Kemudian select and move sudah, di sini ada rotate. Nah, untuk merotasi objek, saya sarankan untuk mengaktifkan angle snap toggle ini agar perputaran sumbu objek yang kita putar ini lebih mudah. Misalkan per 5 derajat. Nah, dari 5, 10 akan lebih mudah kita untuk menggunakan mouse ini. Nah, misalkan 90. Saya klik ini, misalkan 45. Nah, misalkan yang ini. Berdasarkan sumbu. Di sini kan ada hijau, kuning ini. Kita ikuti saja perputarannya berdasarkan ini. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang bisa dipahami untuk menggunakan rotate. Kemudian di sini ada scale. Nah, scale ini bisa kita atur untuk seperti ini, untuk men-scale objek. Nah, kita tinggal setting saja tumpuannya kita mau dari mana, dari atas atau dari center misalkan. Dari center seperti ini. Nah, seperti ini. Saya rasa lebih baik menggunakan yang ini ya. Nah, tapi jika Anda ingin lebih spesifik lagi seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu menggunakan modify tadi agar lebih mudah. Oke, seperti itu untuk penggunaan tool-tool yang ada di 3D. Mungkin hanya sekilas, kedepannya kita akan bahas lebih spesifik lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.